Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Laksana dengan nomor induk mahasiswa 1872150 dengan prodi Pendidikan Ekonomi A2 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang pertama, menurut Anda bagaimana cara memilih strategi yang tepat? Apa saja yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Jawabannya, menurut saya carilah strategi yang efektif dan yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Selain itu, yang harus dipertimbangkan ialah kita harus lebih dulu tahu aktivitas dan pengetahuan awal peserta didik, karakter peserta didik, kurikulum yang akan diajarkan agar kita lebih bisa paham strategi mana yang cocok untuk peserta didik yang akan kita ajarkan sebagai pendidik atau guru. 2. Apakah strategi peningkatan kemampuan berpikir cocok untuk digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapatmu. Jawabannya, menurut saya strategi peningkatan kemampuan berpikir cocok diterapkan di dalam jenjang pendidikan SMP dan SMA karena pada jenjang itu siswa sudah terbiasa berpikir dan menganalisa topik pembelajaran dan akan lebih mudah membagi sebagai guru untuk melihat kemampuan berpikir siswa, dan strategi ini tidak cocok jika diterapkan untuk jenjang sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 karena pada jenjang itu siswa belum terbiasa menganalisis dan menjawab apa yang ditanyakan guru. Meskipun guru hanya bisa menanyakan topik yang ringan dan mudah dijawab oleh siswa. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan jika strategi yang Anda terapkan ternyata tidak membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan Anda jika bertemu dengan kasus demikian? Yang akan saya lakukan pertama kali yaitu mencari tahu apa kendalanya yang bisa menyebabkan hal tersebut. Setelah itu bertanya kepada siswa apa yang membuat motivasi belajar menjadi turun. Setelah tahu alasannya, saya akan mencoba beberapa metode lain agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran yang saya terapkan. Dan banyak yang akan saya terapkan, salah satunya mencari strategi pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media belajar yang ada, melakukan evaluasi belajar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya ajarkan. Yang keempat, jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara implementasinya di STER kelas. Strategi pembelajaran induktif. Pembelajaran induktif adalah proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Sesuatu yang bersifat khusus menekankan pengalaman siswa di lapangan seperti penelitian, pengamatan, observasi terhadap sesuatu. Strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan cara berpikir, menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Artinya konsep teori menuju fakta. Cara mengimplementasikan pembelajaran induktif di kelas. Dalam bidang pendidikan, pendekatan secara induktif dapat dilakukan cara-cara berikut. 1. Siswa melakukan pengamatan pada hal-hal yang sifatnya khusus, lalu guru akan membimbing supaya dapat ditemukan kesimpulan secara umum. 2. Kegiatan utama yang harus dilakukan siswa dalam pendekatan induktif tersebut yaitu mengamati, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, serta menganalisis sesuai konsep berpikir masing-masing. Fakta khusus menjadi konsep baru yang lebih umum. 3. Menyajikan contoh khusus tentang konsep, prinsip, dan aturan yang membuat siswa dapat menemukan hipotesa atau perkiraan yang sifatnya umum dari konsep tersebut. Yang keempat, memberikan bukti-bukti berupa beberapa contoh tambahan yang bisa dijadikan sebagai penyangkal hipotesis. Cara mengimplementasikan pembelajaran edukatif di kelas. Pendekatan edukatif dilakukan melalui cara-cara berikut ini. 1. Guru memilih suatu konsep, prinsip, maupun aturan yang nantinya akan disajikan melalui pendekatan edukatif. 2. Guru menyajikan prinsip dan aturan yang sifatnya umum disertai dengan definisi dan contoh secara lengkap. 3. Guru menyajikan contoh-contoh yang sifatnya khusus supaya siswa
dapat menemukan dan membuat sebuah hubungan antara prinsip-prinsip umum dengan kondisi khusus yang ditemukan. Dan yang keempat, guru menyajikan bukti khusus sebagai penunjang untuk menyangkal atau menolak sebuah kesimpulan bahwa kondisi yang khusus tersebut bukan merupakan gambaran dari keadaan yang sifatnya umum. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.